Ukti, ketika memilih baju atasan, perhatikan cuttingan dan juga variasi, sesuaikan dengan body shape Ukti. Agar tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Fashion Stylist. Hai Ukti, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Tema kali ini tentang membuat baju atasan. Dalam dunia fashion, banyak sekali model dari baju atasan. Mulai dari cuttingan yang sederhana sampai cuttingan yang bervariasi. Nah, kali ini aku akan buat baju dengan berbagai model cuttingan. Dimulai dari bagian kerah, bagian lengan, bagian depan, dan bawah baju. Ini dia model bajunya. Untuk cuttingannya, di bagian kerah menggunakan kerah model kemeja. Tampak depan ada kancing aktif, kemudian ada potongan di lingkar dada. Untuk bagian bawahnya ada ruffle. Nah, untuk bagian lengannya, cuttingannya pas di bagian bahu untuk lengan atas. Di tengah lengan ada cuttingan. Dan di bawah lengan, finishing menggunakan kancing. Nah, model baju ini bisa dipakai untuk ukti yang memiliki body shape slim, body shape sedang, dan body shape besar. Jadi, cuttingan ini sesuai dengan semua model body shape. Nah, untuk model baju ini kita butuh beberapa ukuran ukti. Kita mulai dari bagian bahu dan lengan ya. Untuk bahunya di ukuran 12 cm. Untuk panjang lengannya 57. Untuk lengan atas turun ke cuttingan sebelah sini, cuttingan tengah. Turun 20 cm. Kita tulis dulu ya. Nah, untuk mansetnya ini, manset kancing, kita juga harus ukur ukti. 3 cm. Untuk lingkar lengan bagian atas, ada di 20 cm. Lalu ke bagian depan, panjang bajunya 68 cm. Untuk cuttingan dari bahu turun ke lingkar dada, panjangnya 23 cm. Nah, untuk mengukur lingkar dada, ada di ukuran 94 cm. Untuk ukuran selanjutnya adalah lingkar panggul. Karena ini bajunya kan agak panjang ya, melebihi batas pinggang. Untuk lingkar panggulnya 96 cm. Nah, karena bawah bajunya ini ada ruffle, kita ukur panjang ruffle-nya ya. Panjang ruffle-nya 8 cm. Nah, ukti, kita udah dapat ukurannya, saatnya kita akan buat pola kecil dulu. Yuk ikuti aku untuk buat pola kecilnya.
Seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk pola kecilnya ada beberapa bagian. Untuk cuttingan bagian variasi kerah, tampak depan, tampak belakang, dan lengan. Aku mau gambar pola kecilnya menggunakan penggaris. Nah, fungsi untuk pola kecil ini mempermudah Ukti untuk menduplikasi ke pola besar. Oke, aku buat dulu pola kecilnya. Ada beberapa ukuran yang sudah menjadi standar ya dalam dunia pecah pola ini. Pola kecil ini aku akan duplikasi ke pola besar. Nah, untuk pola besarnya aku akan beresin mejanya terlebih dahulu ya Ukti, agar memudahkan Ukti untuk menggambar pola. Bahan yang perlu Ukti siapkan ketika Ukti membuat pola besar adalah, pertama, ada kertas pola. Untuk kertas pola, Ukti bisa pakai kertas pola coklat seperti ini, atau juga bisa pakai kertas pola yang warna putih. Yang kedua, ada penggaris. Ada 3 macam penggaris yang Ukti gunakan ketika menggambar pola besar. Yang pertama adalah penggaris panjang lurus. Ukurannya 60 cm. Yang kedua adalah penggaris siku. Dan yang ketiga adalah penggaris panggul. Yang pertama, kita akan menggambar pola bagian depan. Untuk bagian depan bajunya tadi, ada variasi di bagian lingkar dada. Jadi, kita gambar dulu basic dari polanya. Untuk tadi, potongan dari bahu ke lingkar dada turunnya 23 cm. Jadi Ukti potong di pas setelah lingkar dada ya. Oke. Setelah itu, untuk tambahan dari ruffle-nya adalah 8 cm. Jadi setelah cuttingan bagian pinggang, Ukti turunkan 8 cm. Lalu Ukti tarik garis dari lingkar ketiak sampai ke bagian bawah ruffle. Jadi garisnya lurus ya. Setelah pola jadi, waktunya Ukti gunting. Ini dia pola bagian depannya. Untuk sure, kita akan ke manekinnya. Karena pola itu kan hanya sebagian saja Ukti bikin. Jadi ketika Ukti tempelin ke manekin, ukurannya sama. Nah, untuk bagian tepi sini, karena kita menggunakan kancing, maka Ukti bisa nanti kasih space sekitar 3-4 cm untuk letak kancingnya. Ini ukurannya udah sesuai ya Ukti. Nah, selanjutnya kita akan ke pola bagian belakang. Saatnya kita akan ke pola bagian belakang. Pola belakang udah jadi, saatnya kita untuk gunting.
dia pola bagian belakang. Untuk maksudnya kita akan tempelin ke manekin ya. Sebentar, aku pindah dulu manekinnya untuk tampak bagian belakang. Nah, untuk tampak bagian belakang tidak ada cuttingan apa-apa, jadi polos. Polanya seperti ini. Jadi jika Ukti benar, maka ketika Ukti menempelkan pola pada manekin akan pas. Selanjutnya kita akan ke pola bagian lengan. Untuk ukuran lengannya dari lengan atas sampai lengan bawah adalah 57 cm. Jadi kita akan buat panjangnya terlebih dahulu. Dari puncak lengannya ada 11 cm. Jadi untuk bagian atas kita 11 cm. Untuk lingkar lengan bagian atas adalah 19 cm. Untuk kanan kiri dijumlah jadi 38 cm. Karena bagian lengan tadi ada cuttingan di tengah, maka kita akan buat polanya. Tadi untuk di bagian tengah turun 20 cm. Untuk ukuran yang turun 20 cm tadi, kita hitung dari puncak lengan turun setelah 11 ditambah 20 cm. Pola lengannya sudah jadi, saatnya kita potong polanya. Nah, ini dia pola lengannya. Untuk make sure-nya kita coba ke manekin ya. Untuk bagian yang ada lengkungan ini adalah lengan bagian depan. Kita paskan di lengannya. Nah, sesuai. Ketika hitungan Ukti benar, maka pola besar dan manekinnya akan sesuai. Selanjutnya, kita akan ke pola bagian leher. Untuk kerahnya tadi, untuk tingginya 4 dan 3, jadi 7. Itu untuk tinggi kerah standar ya, Ukti. Lingkar kerah bagian belakang, 8. Untuk lingkar kerah bagian depannya adalah 12. Ditambah 3 cm untuk tempat kancing. Saatnya kita gunting polanya. Ini dia bentuk dari pecah pola bagian leher. Nanti akan seperti ini. Nah, karena kerah kemeja itu ada tampak bagian atas dan bagian depannya, maka pola ini kita gunting menjadi 2. Nah, seperti ini. Semua pola sudah jadi, saatnya kita ke duplikasi kainnya. Aku beresin mejanya dulu ya. Dalam pemilihan kain, Ukti harus perhatikan untuk karakteristiknya. Di sini aku pilih karakteristik kain yang berbahan lembut, halus, dan dingin. Saatnya kita duplikasi polanya ke kain. Aku akan potong di bagian belakang baju terlebih dahulu, karena di belakang baju tidak ada cuttingan. Untuk polanya ini.
Jadi, Ukti letakkan garis lurus pas di lipatan kainnya. Ukti jangan lupa beri kampu di setiap sisi sebanyak 1 cm. Setelah Ukti beri kampu, saatnya Ukti untuk merader. Untuk merader, Ukti butuh 2 alat, yaitu karbon dan juga raderan. Karena ini kayaknya berwarna cerah, Ukti bisa pilih karbonnya yang berwarna gelap. Untuk posisi karbonnya, Ukti letakkan di bawah kertas pola, lalu Ukti mulai rader sesuai dengan garis tepian polanya. Setelah selesai merader, Ukti mulai gunting kainnya. Sekarang kita akan ke bagian depan baju. Ini dia pola depan bajunya. Karena depan bajunya itu ada kancing, maka Ukti letakkan di bukan lipatan kain. Lalu Ukti beri jarak sekitar 3-4 cm untuk tempat kancingnya. Setelah itu, Ukti beri kampu 1 cm di setiap sisinya. Setelah Ukti beri kampu, saatnya Ukti untuk merader. Kertas karbon Ukti letakkan di bawah kertas pola, lalu Ukti rader mengikuti garis polanya. Selesai merader, Ukti mulai gunting kainnya. Selanjutnya, kita ke pola bagian lengan. Ini pola lengannya. Untuk pola lengan, Ukti letakkan di 2 lembar kain. Lalu, Ukti beri kampu 1 cm di setiap sisinya. Nah, setelah Ukti beri kampu pada pola lengan, saatnya Ukti untuk merader. Selesai merader, saatnya Ukti untuk potong kainnya. Untuk kerahnya, di garis tegak lurus ini, Ukti taruh di lipatan kain. Begitu juga dengan pola yang ini ya. Setelah itu, Ukti berikan kampu di setiap sisinya 1 cm. Setelah Ukti beri kampu, saatnya Ukti untuk merader pola kerahnya. Selesai merader, waktunya Ukti gunting pola kerahnya. Menggunting kainnya, Ukti gunting di batas kampunya ya. Selesai menggunting kain, Ukti bisa lepas kertas polanya. Itu tadi proses membuat baju atasan yang mempunyai banyak cuttingan. Nah, untuk Ukti, ketika memilih baju atasan, perhatikan cuttingan dan juga variasi, sesuaikan dengan body shape Ukti. Agar tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.